Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, sebagaimana Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan terhadap baginda kita tercinta. Beliaulah yang mengarahkan sehingga kita bisa memelihara dan mengembangkan moralitas sebagai fitrah manusia di dalam kehidupan ini. Karena berkat beliaulah kita bisa mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana kita menjejaki kehidupan di dunia ini. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kemudian kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil qiyamahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang urgensi pendidikan agama Islam terhadap fitrah manusia. Manusia Allah anugerahkan dengan berbagai potensi. Di antara potensinya adalah potensi akal, kemauan, dan perasaan yang memunculkan aktivitas-aktivitas dan juga imajinasi-imajinasi yang berlandaskan daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga menjadikan manusia itu seutuhnya manusia, atau bisa dibilang dengan pemanusiaan manusia atau memanusiakan manusia. Manusia juga Allah berikan dari segi jasmani, dilihat dari segi jasmani, tidak jauh bedanya dengan hewan. Bagaimana tidak? Karena pertumbuhan dan perkembangan manusia sama sebagaimana hewan juga. Hewan dari kecil tumbuh menjadi besar. Begitupun manusia, bayi. Kemudian anak kecil, kemudian remaja, dewasa, dan hingga menjadi tua. Begitupun hewan sebaliknya. Hewan makan, hewan tidur. Kemudian manusia juga makan, minum, juga tidur. Maka tidak ada jauh jika manusia dipandang dari segi jasmani. Tapi apa yang membedakan manusia dengan hewan, yaitu dari segi moralitas, dari segi mengatur, mengendalikan nilai moralitas, di mana manusia diberikan akal ini untuk menimbang, kemudian menemukan bagaimana perilaku yang secara alami manusia dan hewan tidak ada jauh bedanya, ini ditimbang sehingga memunculkan benar dan salah, sehingga manusia bertindak dengan proses yang benar. Yaitu kebenaran ini tidak bisa didapatkan dengan secara alami, tapi melalui suatu perangkat. Nah, untuk menjadikan fitrah manusia supaya subur dan juga terarah, diperlukan perangkat ini. Dan perangkat ini menjadikan dari yang tadinya perilaku yang potensial tadi menjadi perilaku yang aktual dan realistis begitu. Nah, perangkat ini disebut dengan pendidikan. Maka bisa kita dapatkan pengertian pendidikan adalah segala upaya ataupun pengupayaan yang dilakukan untuk menjadikan seorang manusia itu seutuhnya. Begitupun dapat dikatakan bahwa pendidikan di sini adalah proses dari ketidaktahuan menjadi tahu. Jadi proses ini yang diperlukan di dalam kehidupan manusia. Nah, berarti pendidikan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Terkhususnya adalah fitrah manusia itu sendiri, di mana manusia berbeda dengan hewan tadi. Maka di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179, Allah berfirman yang artinya bahwa manusia itu bisa menjadi lebih hina daripada binatang, ataupun sama dan lebih hina dari binatang ketika dia tidak menggunakan potensi akalnya. Pertama, tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Bagaimana kita lihat hati ini untuk memahami ayat-ayat Allah, di mana Allah turunkan firman-Nya melalui malaikat, kemudian sampai para nabi, dan para nabi juga menyampaikan kepada para umatnya, sehingga kita yang turun sebagai umat terbaik, dikatakan umat terbaik dan juga nabi terbaik di akhir zaman, tentu Allah menurunkan firman-Nya, sehingga kita harus memahami firman yang Allah turunkan tersebut kepada melalui nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah menggunakan penglihatannya, tidak digunakan untuk melihat kekuasaan-kekuasaan Allah, di mana kekuasaan Allah ini adalah
ada ayat-ayat Allah yang tertulis dan juga tidak tertulis. Di mana ayat yang tertulis itu sebagaimana kita tahu di mushaf Al-Quran, sebagaimana para ulama memahami ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ataupun ijma, kemudian qiyas, ataupun hukum-hukum Islam yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah memahami ayat kauniyah, di mana kita mampu melihat seseorang yang ateis saja, yang dia tidak berprinsip, tidak bertuhan, dia ketika mencari kebenaran apakah ada Tuhan itu atau tidak ada, dengan melihat kekuasaan Allah, di mana tidak ada hal yang diciptakan kecuali ada penciptanya. Bagaimana dunia ini teratur sedemikian rupa, berupa iklimnya dan lain sebagainya, tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang penciptanya. Nah, untuk mengetahui siapa pencipta ini, akal tidak mampu menjangkau itu, maka diturunkan wahyu. Dan kita mengenal dalam agama Islam, wahyu itu diturunkan kepada malaikat Jibril, yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, yang sebagaimana Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian yang ketiga, di surat tersebut kemudian dikatakan bahwa telinga yang tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini begitu banyak, sehingga manusia harus taat dengan kemampuannya, dengan kemampuan sebagaimana dia taat di dalam kehidupan ini untuk sesuai kadar yang dia mampu. Baik. Nah, maka penting urgensinya pendidikan agama Islam terhadap fitrah manusia tentu harus melalui pendidikan agama. Perlu digarisbawahi. Kenapa pendidikan agama? Karena agama mencakup dalam nilai-nilai moralitas yang tinggi, akhlak mulia yang tinggi, berakhlak, beradab yang tinggi, itu diajarkan dalam agama. Secara potensial manusia, secara alaminya, manusia tidak bisa untuk menjangkau nilai-nilai yang tinggi ini. Nah, maka pendidikan agama Islam bisa diartikan adalah segala upaya, usaha yang dilakukan secara sadar dan terarah, yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didik untuk mendidik menjadi muslim yang baik, kemudian berakhlak mulia bagi dirinya sendiri, hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, urgensinya terhadap pendidikan agama Islam terhadap fitrah manusia sangatlah penting. Maka dari itu, kita sebagai muslim khususnya, kita harus mengenal bagaimana pentingnya pendidikan agama Islam ini untuk tumbuh kembang dari generasi ke generasi, sehingga kita menjadi manusia seutuhnya, atau menjadi pemanusiaan manusia, atau memanusiakan manusia. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kaum muslimin yang berbahagia, di sini kami menyediakan berbagai sarana untuk menyalurkan kebaikan. Di antaranya kami sedang membutuhkan dana sekitar 2.500.000.000 rupiah yang bisa disalurkan kebaikan tersebut melalui rekening yang bisa terlihat di layar kaca Anda semua. Bisa dengan QR juga, kemudian atau bisa langsung datang ke sekretariat kami yang beralamatkan di Ruko Madani nomor 24 ya, Cijambe, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, begitu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.